Hai, di video ini gue mau bikin video yang berbeda dari biasanya. Berhubung gue suka ngetrip dan review HP, maka gue bakal jadiin satu video ini. Oke, hari ini gue mau on the way ke Banyuwangi dari Bali. Dan gue juga bakalan bikin video review kamera iPhone 14 Pro. Footage ini pure diambil dari kamera iPhone 14 Pro tanpa gue edit sama sekali. Pagi ini terasa cukup hangat, jam 6.30 pagi untuk ke rumah teman. Jadi trip ke Banyuwangi kali ini gue nggak bawa mobil pribadi ya. Gue mau pindahin beberapa barang gue untuk dipindahin ke mobil teman. Pagi yang cerah dari suasana Sambi Residence Kerobokan membuat perjalanan kali ini sangat enak dan cukup hangat ya. Jadi setelah itu kita mulai prepare pindahin barang, ngajak anak-anak, dan mulai on the way menuju pelabuhan Gilimanuk. Perjalanan ke Gilimanuk itu membutuhkan waktu tempuh 3 jam sampai 3 jam setengah dengan jarak 140 km dari kota Denpasar. Cuaca hari ini sangat cerah, gak ada hujan, gak ada mendung. Jadinya kita merasa aman dan nyaman saat di perjalanan trip ke Banyuwangi. Gak kerasa setelah perjalanan 1 jam setengah kita menemukan kemacetan di depan karena ada bis yang mogok di tengah-tengah jalan nih. Jadinya kita mengalami terlambat dan ada beberapa insiden karena ban mobilnya ini pecah. Untungnya ada orang baik yang mau menolong untuk ngedongkrak dan ngebuka rodanya. Setelah kurang lebih 20 menit akhirnya ban udah berhasil diganti. Ini kita tepat banget ada di depan rumah warga dan di pinggir jalan. Untuk melanjutkan perjalanan akhirnya mutusin buat ganti ban di daerah Jembrana. Dan toko ban ini cukup jauh dari lokasi tempat kejadian kita pecah ban. Setelah hampir beberapa jam perjalanan, tepat jam 1 siang kita tiba di pelabuhan Gilimanuk. Suasana pelabuhan Gilimanuk tenang, tidak seperti ramainya hiruk pikuk bis, truk, dan kendaraan-kendaraan besar. Di pelabuhan kali ini terasa cukup lenggang, jalanan, kemacetan pun tidak ada. Yang kita lalui hanya beberapa mobil-mobil kecil untuk sampai ke dalam kapal. Untuk mobil pribadi, tiket kapal ferinya seharga 215.000. Jadi kita bisa membeli tiket melalui online ataupun offline. Ya. Dapat skincare? Dapat itu. Aku pakai ini. Oh ya. Belum pernah coba. Apa? Ya. Siap. Makasih. Ya. Setelah proses beli tiket, manifesting, dan lain-lain, akhirnya kita masuk ke dalam kapal ferinya. Iya. Kamera depan. Beginilah suasana di dalam kapal feri. Kapal feri yang gue tumpangin ini cukup besar karena dia punya tempat nunggu yang luas dan nyaman.
serta dia punya fasilitas yang bersih. Untuk kapal ini sendiri tergantung jenisnya, karena berbeda jadwal bisa kemungkinan berbeda jenis kapalnya. Sebenarnya Banyuwangi itu dekat banget dari Pulau Bali. Hanya 10 km nyebrang dan membutuhkan waktu sekiranya 35-40 menit saja. Di depan sana adalah Pulau Bali, daerah Menjangan. Di sini lautnya tenang, ombak pun tetap ramah karena cuaca yang sangat cerah ini. Gunung di depan adalah Pulau Jawa, daerah Banyuwangi. Setelah 35 menit berlayar, akhirnya kapal kita bersandar di Pelabuhan Ketapang. Pelabuhan Ketapang adalah nama Pelabuhan Banyuwangi. Dan kita langsung aja bergegas untuk OTW ke villa yang sudah kita booking. Villanya ini lumayan jauh letaknya dari arah Banyuwangi kota. Nama daerahnya itu Mangir. Suasana di sini terlihat masih cukup asri, masih suasana pedesaan, dan masih sangat tenang serta sepi, dan pastinya nyaman untuk beristirahat. Ini adalah hari kedua kita. Pagi hari kita keluar pagi-pagi untuk jogging mengelilingi sawah yang membentang luas. Padi itu. Setelah kita main di tengah sawah, kita lanjutin lagi buat jogging untuk olahraga pagi. Suasananya masih bener-bener asri banget. Gue ini stay di daerah Mangir yang ada di Rogo Jampi. Suasananya masih sejuk, hening, dan tenang. Untuk villanya pun sendiri yang gue booking ini dengan harga yang sangat murah. Untuk kamar yang gue tempatin ada di sebelah sini dengan harga 275 per malam. Jadi homestay ini itu homestay yang cukup luas serta murah dan punya fasilitas yang menurut gue sangat bagus. Fasilitasnya enak, lengkap, dan bersih. Serta dia memiliki beberapa keunggulan, kolam renang, dan lain-lain. Untuk kamar kedua harganya di 375. Setelah 3 hari, akhirnya kita prepare buat check out. Dan gak lupa mampir ke pantai Gumuk Kantong untuk melepas penyu atau tukik. Ya, anak penyu yaitu tukik. Dalam peribahasa, melepaskan satu tukik itu bisa memberikan kesempatan hidup untuk 100 tahun buat penyu ini, guys. Jadi
Ngajarin hal-hal kecil seperti ini yang nggak bisa didapetin anak-anak selama di sekolah. Jadi kita sebagai orang tua harus berinisiatif dan memberikan edukatif kepada anak-anak kita yang nggak ada di pelajaran sekolah. Mereka ini butuh adaptasi kurang lebih selama 15 menit. Mereka akan diam, mengubur diri, dan mutar balik lagi karena mereka sesungguhnya nggak pernah tahu kemana arah tujuan mereka. Setelah hampir 15-20 menit, Tugek ini pun setelah beradaptasi dan mulai merasakan hangatnya matahari pantai, dinginnya air laut, dan mereka mulai terbawa arus untuk berenang lebih jauh dan lebih dalam. Oh iya, langsung berenang dia. Jadi untuk trip kali ini serta video yang gue review menggunakan iPhone 14 Pro ini sampai di sini aja. Kesimpulannya, untuk sebuah kamera HP, iPhone 14 Pro ini punya hasil kamera yang sangat natural. Kameranya sangat stabil, bisa merekam suara dengan sangat jernih dan jelas. Untuk kamera 0,5 ultrawide dan lensa biasanya menurut gue ini sudah sangat cukup. Dan iPhone 14 Pro ini dia bisa menghasilkan kamera dengan nuansa sinematik. Jadi seperti kalian sedang nonton film. Selain itu, gue nggak menemukan kekurangan dari kamera iPhone 14 Pro ini. Dia punya kamera yang stabil, kamera yang tajam, dan hasil yang natural. Untuk semua video dan footage di video ini, itu nggak ada sama sekali yang gue edit dari segi warna, kontras, saturasi, dan sejenisnya. Jadi benar-benar video raw yang gue cut dan gue jahit serta gue isi voice over. Segitu aja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau suka video konten seperti ini, jangan lupa komen. Sampai ketemu di video berikutnya.